Asal-usul wilayah yang menjadi tempat pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, masih menjadi tanda tanya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat menduga ada pihak yang sengaja membangun pagar laut untuk kepentingan reklamasi lahan secara alami. Reklamasi dilakukan dengan memasang pagar di perairan supaya terbentuk daratan dari hasil sedimentasi atau pengendapan. Dugaan tersebut didasarkan Sakti pada Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, yang terbit untuk struktur pagar di perairan sekitar Tangerang. Sakti menambahkan, luas daratan di tengah-tengah laut yang dapat terbentuk dengan pemasangan pagar laut dapat mencapai 30 hektar. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi, sertifikat yang mencakup wilayah laut, jelas Sakti di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Itu sudah jelas ilegal. Artinya, pemagaran ini dilakukan tujuannya agar tanahnya itu semakin naik. Semakin lama, semakin naik, tambahnya. Setelah disebut sebagai lahan reklamasi, wilayah yang menjadi tempat pagar laut berdiri kini diklaim sebagai empang. Hal tersebut dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid saat menceritakan momen perdebatannya dengan Kepala Desa Kohot, Tangerang, bernama Arsin. Pak Lurah, Kepala Desa, ngotot bahwa itu, wilayah pagar laut Tangerang, dulunya empang. Ya, Pak Lurah, katanya ada abrasi, ujar Nusron dikutip dari Kompas, Jumat, 24 Januari 2025. Menurut klaim Arsin seperti diceritakan Nusron, wilayah yang kini menjadi tempat pagar laut Tangerang berdiri dulunya digunakan sebagai empang. Namun, lahan tersebut mengalami abrasi sehingga dibangunlah tanggul pada 2004 untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nusron membalas penjelasan Arsin dengan mengatakan, wilayah yang kini dipasangi pagar laut Tangerang sudah menjadi tanah musnah. Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kalau dulunya empang, tapi karena sekarang sudah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang, jelas Nusron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.